lantunan sholawat ataupun bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan menyerupai cara beribadahnya umat beragama lain. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman masih ingat dengan agama Bahai yang dulu sempat viral di Indonesia? Ya, agama Bahai ini kita ketahui awal mula kemunculannya itu dari Iran dan masih ada kaitannya juga dengan Syiah. Dan salah satu misi dari agama Bahai ini adalah menyatukan semua agama yang ada di dunia ini. Bisa juga kita sebut dengan pembaharuan agama. Jadi semua ritual keagamaan dari berbagai macam agama mereka jadikan satu dan mereka lakukan modifikasi di sana, ya. Mereka perbarui. Dan pendiri agama Bahai ini pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Lalu beberapa waktu berjalan, pendiri agama Bahai ini mengakui juga bahwa dirinya adalah Tuhan dari agama Bahai itu sendiri. Nah, di Indonesia juga pernah sebelumnya ada hal-hal semacam ini terjadi, yaitu seseorang yang awal mulanya mengaku sebagai Imam Mahdi, lalu selanjutnya mengaku sebagai Tuhan dan mendirikan sebuah agama yang mana agama itu tujuannya adalah untuk menyatukan semua agama-agama yang ada di dunia ini. Kalau di Indonesia kita kenal dengan sebutan nama Lia Eden yang nama aslinya adalah Lia Aminuddin. Orang ini telah meninggal dunia pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2021. Sebenarnya Lia Eden ini lahir dari keluarga muslim, namun hal-hal kontroversi yang ia lakukan mengenai agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lia Eden ini dipenjara sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 2006 dan yang kedua pada tahun 2008 dengan pasal penodaan agama. Lia Eden ini memang sejak lama sudah sering sekali mengungkapkan ataupun melakukan pengakuan kontroversi mengenai agama. Bukan hanya di tahun 2000-an, tapi di tahun 1900-an dia sudah sering mengungkapkan hal-hal yang kebanyakan orang menganggap itu adalah pengakuan sesat dari Lia Eden. Pada tahun 1974, ini merupakan ungkapan kontroversi pertamanya Lia Eden. Dia mengatakan bertemu dengan sosok cahaya berwarna kuning dan berbentuk bulat hinggap di kepalanya. Namun ketika cahaya tersebut hinggap di kepalanya, seketika itu juga cahaya tersebut hilang. Tentunya orang bertanya-tanya, itu cahaya apa? Lalu lanjut lagi pada tanggal 27 Oktober tahun 1995, Lia Eden ini mengaku bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, dari sinilah mulai terdengar sepertinya ada yang nggak beres, dan Lia Eden ini mengaku ditemui oleh malaikat Jibril ketika dia sedang sholat. Dan menurut pengakuan Lia Eden ini, malaikat Jibril yang bertemu kepada dirinya ketika sedang sholat mengajarkan tentang ajaran agama. Selain itu juga Lia Eden mengaku bahwa dirinya telah disucikan oleh malaikat Jibril. Wow, keren nggak sih? Udah diajarin agama langsung dari malaikat Jibril, terus disucikan langsung dari malaikat Jibril. Tapi orang pasti paham ya, ini adalah ungkapan beneran atau hanya ungkapan pengakuan bohong-bohongan saja. Selain itu juga Lia Eden ini pernah mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal kita tahu bahwa Imam Mahdi itu adalah seorang pria, dan Lia Eden ini merupakan seorang perempuan, kan nggak mungkin banget. Tidak selesai sampai di situ ungkapan kontroversi dari Lia Eden. Selanjutnya Lia Eden ini pernah mengklaim dirinya sebagai titisan Bunda Maria dan menyematkan putranya Ahmad Mukti sebagai Yesus Kristus. Jadi saya di sini nggak ngarang-ngarang cerita guys ya. Ini datanya saya baca dari kompas.com. Di sini dijelaskan bahwa Lia Eden ini mengaku sebagai titisan dari Bunda Maria dan anaknya yang bernama Ahmad Mukti ini sebagai Yesus Kristus. Nah, barulah pada tahun 2000 Lia Eden ini mendeklarasikan sebuah agama baru yang bernama agama Salamullah sebagai penyatuan dari berbagai macam ajaran agama yang ia dalami. Di antaranya adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Jadi di ajaran agama Salamullah ini disatukan di sana. Dan keyakinan di ajaran agama Salamullah ini, yang pertama adalah sholat dalam 2 bahasa adalah sah. Yang kedua, mengkonsumsi babi sah ataupun halal.
Yang ketiga, melakukan ritual penyucian seperti menggundul kepala, membakar tubuh. Wow, ini beneran nih, membakar tubuh dan lain-lainnya. Karena ajaran Salamullah ini merupakan ajaran tiga agama yang dijadikan satu, maka tidak heran ketika kita bisa mendapatkan lantunan sholawat ataupun bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan menyerupai cara beribadahnya umat beragama lain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu basuhu 'anil qaumil mujrimin fa arsalna 'alaihim ba'san wa tafarruqa. Lia Eden mengaku ajaran Salamullah ini dia dapatkan bimbingannya dari pertemuan-pertemuannya dengan malaikat Jibril. Dari situlah Majelis Ulama Indonesia akhirnya menfatwakan bahwa ajaran Salamullah ini adalah ajaran sesat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Lia Eden ini sempat dipenjara selama 2 kali atas dasar penodaan agama. Nah, hal selanjutnya ini adalah hal yang paling mengejutkan masyarakat Indonesia. Lia Eden kirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta izin mendaratkan pesawat UFO di Monas. Pesawat UFO ini adalah pesawat alien gitu ya. Lia Eden ini mengatakan ini lucu guys ya. Sorry aku ketawa. Jadi Lia Eden ini mengatakan kendaraan tersebut atau pesawat UFO tersebut akan ditumpangi malaikat Jibril yang mendarat di Monas, Jakarta. Karena itulah Lia Eden mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta izin mendaratkan UFO tersebut. Kira-kira responnya Pak Jokowi ketika membaca surat ini gimana ya? Di sini nggak ada keterangannya. Paling jawabannya Pak Jokowi, ya ndak tahu toh kok tanya saya. Oke, kembali ke pembahasan lagi. Jadi menurut Lia Eden, kedatangan malaikat Jibril menggunakan UFO di Monas ini untuk menjemput rasul-rasul dari agama Salamullah. Nah, rasul-rasul ini akan dibawa ke surga menggunakan pesawat UFO yang membawanya adalah malaikat Jibril itu sendiri. Namun katanya Lia Eden ini juga mengatakan bahwa setelah pengangkatan itu proses kiamat pun akan semakin bergejolak nyata di dunia. Selain itu Lia Eden juga mengatakan, ini saya bacakan aja karena panjang, kami akan menayangkan suasana surga yang di luar angkasa tersebut dan kami akan tayangkan mendunia dengan maksud membuktikan para Rasul Eden tidaklah digondol alien, melainkan dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, itulah tadi sejarah bahwa di Indonesia pernah juga ada agama yang hampir menyerupai agama Bahai, yaitu agama ini untuk menyatukan semua agama-agama lainnya. Sedangkan di Islam sendiri sangat menolak keras penyatuan agama, karena kami di Islam percaya bahwa ya agama Islam lah yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami dilarang keras untuk ikut-ikutan melakukan peribadatannya umat beragama lain. Bahkan kami akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika kami menyembah Tuhan dari agama lain. Dan hukumannya ini disebut dengan hukuman dosa kemusyrikan, yang mana dosa ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mencampur adukan peribadatan antar agama, itu kami dilarang keras sekali. Tapi bukan berarti kami sebagai umat muslim membenci umat beragama lain. Kami hanya dibatasi toleransinya dengan masalah akidah dan agama. Di luar dari masalah akidah agama, kita boleh saling bertoleransi, bersosialisasi, bahkan menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Ya balik lagi seperti yang saya katakan tadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sepriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.